para pemirsa dimanapun Anda berada, santri yang kami hormati, kita teruskan. Ya, bagaimana tuh kalau seandainya kita menikah kepada seorang wanita, ternyata ibu kandungnya lebih cantik dari wanita yang kita nikahinya. Dan ibunya janda. Kalau zaman dulu tidak ada pacaran, tidak ada mengenal seperti kondisi sekarang. Itu secara hukum berdasarkan ayat ini boleh. Ya, kita ceraikan, ya, kita ceraikan atau kita tidak jadi menikah, ya, kita ceraikan dia, kemudian kita menikah kepada ibunya, gantian. Kenapa? Cakapan ibunya daripada anaknya itu tadi. Nah ini menjadi sangat, ya, menarik karena yang dimaksud di dalam sini adalah min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dari wanita-wanita, ya, istri-istri yang kalian melakukan duhul kepadanya. Jadi kalau belum melakukan duhul, nggak apa-apa, ya, tidak jadi kemudian menjadikan pernikahan dengan ibunya, atau sebaliknya menikah sama ibunya tidak jadi kemudian ganti sama anaknya. Kalau belum diduhul itu boleh, tetapi kalau sudah diduhul tidak boleh, ya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, ya, apabila kalian belum melakukannya maka tidak berdosa untuk kalian melakukan itu, ya. Bisa terpikir nggak buat kalian, ya, mungkin belum nyampe kali, ya, belum, tetapi bagi para pemirsa, ya, menjadi sebuah hal yang menarik bahwa bisa saja itu terjadi. Tidak jadi dengan anaknya, nikah kepada ibunya. Tidak jadi sama ibunya, nikahnya sama anaknya. Ya, boleh. Fala junaha alaikum. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Dan anak-anak kandung yang keluar dari tulang sulbi kalian, anak kandung, ya. Wa anta jema'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Begitu juga tidak boleh mengumpulkan, ya, punya istri pertama dengan punya istri kedua atau selebihnya, tetapi wanita itu bersaudara. Wanita itu sekandung, itu tidak dibolehkan. Illa ma qad salaf, kecuali yang pernah berlaku pada zaman dulu. Dulu pernah terjadi itu. Maqad salaf itu yang dimaksud pada zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam itu mau tidak mau anaknya dikawinkan sama saudara kandungnya. Cuma disilang. Ya, mungkin pernah dengar kisah tentang, ya, Qabil dan Habil. Maka cuma disilang, pasangannya Qabil dinikahkan kepada Qabil, pasangan Qabil dinikahkan kepada Habil. Kenapa dilakukannya seperti itu? Kan itu yang namanya incest juga, perkawinan saudara. Yang demikian itu karena darurat. Belum ada anak manusia di muka bumi ini, maka Allah memberikan kelonggaran. Sehingga itu dikatakan illa ma qad salaf, kecuali pada masa-masa yang lalu. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Nah, para pemirsa dan santri yang berbahagia, ya, jadi tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Dan yang mesti kita pahami dari hukum Islam ini bukan cuma keharaman menikah saudara itu, bukan cuma itu yang tidak boleh. Yang kedua yang mesti dipahami bahwa ada akibat secara fisik. Akibat secara fisik itu tadi sudah digambarkan. Di Mesir kepalanya menonjol ke belakang. Di bagian belahan Eropa janggutnya mereka manjang dan membesar. Ya, ada lagi kasus-kasus yang lain, ada yang idiot. Ketika lahir anak itu idiot. Ada yang ketika lahir, ya, dalam keadaan tidak normal, gila. Bahkan ada penelitian perkawinan saudara itu bisa menyebabkan mudah dengan kematian. Sampai-sampai nih para pemirsa, adik-adik, para santri itu menikah dengan sepupu, ya, apa itu sepupu itu? Kakak sama adik punya anak, ini namanya perkawinan sepupu, perkawinan misanan, kalau di bahasa Betawinya misanan. Ini di dalam hukum Islam ini dibolehkan. Tetapi ulama-ulama menganjurkan untuk tidak dilakukan. Jadi hukumnya boleh, sebagusnya tidak dilakukan. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Jadi bukan cuma sekedar aspek hukum yang mesti diperhatikan.
dikhawatirkan kalau dia itu saudara, sepupu, ini kan berarti satu kakek, dikhawatirkan itu kurang gemes. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya gemes ya. Kurang gregetan sama istrinya. Nah ternyata orang yang hubungan seksual tidak gregetan sama istrinya, istrinya tidak gregetan sama suaminya, itu mempengaruhi kualitas dari intelektual anak. Ya, sehingga sama Nabi diajarkan kalau mau hubungan badan itu jangan boleh langsung. Ada warming up, latihan semangat dulu. Ketika sudah meletup-letup baru melakukan, karena yang demikian itu akan memberikan efek yang positif. Jadi jangan melakukan pulang kerja capek kemudian hubungan. Itu kalau anaknya jadi maka anaknya tidak bagus. Nah jadi kalau ingin melakukan hubungan harus dipersiapkan karena memang benar-benar ingin melakukannya. Nah ini kenapa ini tema ini kita angkat ya. Saya menganggap santri ini sudah dewasa ya, sudah balik sehingga sudah pantas mereka mendengarnya. Yang kedua, kasus ini lagi sekarang booming benar, sedang dibicarakan benar, bahwa betapapun dan bagaimanapun ini tidak boleh terjadi lagi. Dan kasus ini bukan cuma sekedar di Lampung, catatannya begitu banyak ya. Ketika dia ibunya meninggal, kemudian dia hidup dengan ayahnya terpencil di tengah hutan, jauh dari masyarakat, maka hal-hal yang seperti ini sangat memungkinkan terjadi. Nah jangan ya, na'udzubillahi min dzalik, harus berlindung benar. Bagi seorang laki-laki yang muslim, lebih baik dia potong cicak rowonya ya, daripada dia harus melakukan kesalahan. Ngerti nggak cicak rowo? Ya, lebih baik dia lakukan itu. Karena memang sesungguhnya kalau tidak seperti itu, dia akan celaka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.